Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut memberi edukasi yang sehat dengan menawarkan pandangan alternatif untuk membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang satu genre pemikiran filsafat dalam tradisi pemikiran filsafat barat yang disebut dengan filsafat perempuhan. Sekali lagi, filsafat perempuhan. Genre pemikiran filsafat perempuhan memang tidak bisa dilepaskan dari payung besar tradisi pemikiran filsafat modernisme yang berkembang di Eropa. Pemikiran modernisme itu biasanya disematkan pada tokoh yang memulai cara berpikir yang kritis, yang melahirkan peradaban modern, yang sering disebut dengan pemikiran Kartesianisme dengan tokohnya René Descartes. Kunci penting dalam memahami pemikiran Kartesianisme atau René Descartes adalah otonomi subjek. Itu menjadi penekanan dari cara berpikir yang kritis, cara berpikir yang menempatkan subjek sebagai otoritas tertinggi dalam rangka seseorang menampilkan diri dan mengaktualisasikan diri dalam hidupnya di tengah-tengah pergaulan bersama dengan subjek-subjek yang lain. Tetapi teman-teman, ketika pemikiran ini hendak dipahami, titik letak persoalan dari pemikiran Kartesianisme yang melahirkan genre pemikiran filsafat perempuhan adalah penempatan ego atau subjek sebagai yang utama dalam rangka memastikan bahwa ego atau subjek itu betul-betul menjadi sentral atau menjadi titik fokus utama dalam rangka kita menempatkan subjek yang benar-benar subjek yang merdeka, yang bebas, yang dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai subjek yang pantas menyandang diri sebagai subjek otonom dan subjek mandiri. Masalahnya adalah bahwa subjek seringkali menjadi subjek yang karena berpusat pada diri, lalu sulit subjek ini kemudian hadir di tengah-tengah subjek yang lain. Makanya tradisi berpikir filsafat barat kemudian sering dirumuskan dengan rumusan yang sederhana yang disebut dengan filsafat yang dimulai dari subjek dan kembali ke subjek. Atau dengan kata lain, filsafat yang dimulai dari aku dan kembali ke aku lagi. Memang ada otonomi subjek, tetapi persoalannya adalah otonomi subjek itu juga menjadi otonomi yang sulit membangun relasi-relasi yang asli, yang sejati dengan subjek-subjek yang lain. Karena nyaris tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi keberadaan subjek yang lain. Inilah persoalannya, bahwa ternyata konstruksi subjek dalam rangka filsafat modern itu adalah konstruksi subjek yang antisosial, subjek yang merengkuh yang lain untuk dikuasai. Karena yang penting adalah aku dan aku. Yang penting adalah subjek, yaitu diriku, untuk menjadi yang utama dan yang menjadi yang terpenting, sementara aku tidak peduli dengan keberadaan subjek yang lain. Nah, disinilah teman-teman, tradisi pemikiran Kartesianisme itu kemudian menjadi payung besar dalam rangka melahirkan satu cara berpikir yang disebut filsafat perengkuhan. Jadi, titik tolak pada subjek
itu adalah titik tolak yang bergerak kepada yang lain, tetapi yang lain dimaksudkan untuk dikuasai, direngkuh, karena kebenaran itu hanya bersumber dari satu subjek, yang tidak boleh ada subjek tandingan. Subjek tandingan itu selalu diantisipasi dengan cara merengkuh. Nah, teman-teman, setiap kita bicara tentang perengkuhan atau merengkuh, kita kemudian mendapatkan istilah yang menjadi kata dasar dari perengkuhan atau merengkuh itu dengan rengkuh. Memang perengkuhan atau merengkuh itu seringkali dianggap sebagai istilah yang biasa. Merengkuh berarti merangkul, berarti menggapai yang lain atau memeluk orang lain. Tetapi dalam istilah filsafat, merengkuh atau perengkuhan itu maksudnya adalah menguasai orang lain. Bahkan kecenderungannya adalah menindas orang lain. Menguasai orang lain, menindas orang lain, dan memasukkan orang lain dalam kekuasaanku, dalam otoritasku, sehingga orang lain sebetulnya tidak punya, bahkan kehilangan kebebasan. Orang lain dikooptasi sehingga orang lain itu kemudian hanya menjadi subjek yang mengikuti apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi keinginan dari subjek yang berkuasa atau subjek yang menguasainya. Nah, teman-teman, dalam konteks filsafat perengkuhan itu, saya ingin memberikan komentar pada fenomena sosial politik dengan masuknya Basuki Cahayapurnama dan Ganjar Pranowo dalam jajaran elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang pilihannya rasanya masuk akal dan wajar bahwa orang-orang seperti Basuki Cahayapurnama dan Ganjar Pranowo tidak mungkin dilepas. Mereka adalah aset dari PDI Perjuangan. Tidak mungkin mereka ditelantarkan begitu saja. Mereka harus benar-benar mendapatkan tempat, mendapatkan ruang untuk aktualisasi diri, untuk memastikan bahwa kontribusi mereka ke depan adalah kontribusi yang baik dalam rangka PDI Perjuangan menjadi partai yang betul-betul partai yang memiliki program-program yang sedapat mungkin pro pada kepentingan bangsa, kepentingan rakyat yang diperjuangkan. Disinilah teman-teman, rasanya apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dapat kita maklumi, dapat kita mengerti, sangat logis, sangat wajar. Aset melalui Basuki Cahayapurnama dan Ganjar Pranowo tidak mungkin dilepas karena mereka adalah kekuatan yang memperlihatkan bahwa partai ini adalah partai yang betul-betul ingin secara kritis hadir di tengah-tengah kontestasi-kontestasi yang akan dimasuki oleh partai ini. Teman-teman, tetapi saya ingin memberikan tawaran berpikir alternatif untuk menolong kita berpikir apakah dengan masuknya Basuki Cahayapurnama dan Ganjar Pranowo itu betul-betul akan membuat mereka tetap bisa menjadi seorang aktor-aktor yang mandiri, yang otonom. Mereka benar-benar adalah tokoh publik yang selama ini sudah memiliki panggung politik, sehingga ketika mereka menjadi elit partai, mereka betul-betul tetap menyuarakan suara kritis mereka, suara profetis mereka, untuk memastikan bahwa partai ini adalah partai kader. Partai ini adalah partai yang bukan partai keluarga, tetapi partai ideologis yang memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, rakyat di atas kepentingan kelompok, bahkan elit, bahkan keluarga tertentu yang berkuasa atau menguasai partai ini.
kita masih menunggu apakah sinyal ke arah itu tetap akan mereka punyai ketika mereka menjadi elit partai. Ataukah, seperti yang saya katakan tadi, filsafat perengkuhan justru memastikan bahwa mereka sebetulnya tokoh yang kehilangan independensi. Mereka adalah tokoh yang kehilangan semangat kritis dan profetis. Mereka menjadi tokoh yang terkooptasi, sehingga mereka betul-betul dikuasai, direngkuh oleh kepentingan yang lebih besar yang mengatasnamakan ini kepentingan partai. Jangan-jangan mereka kehilangan daya kritisnya ketika justru masuk dalam lingkaran dalam menjadi elit partai yang selama ini merasa bahwa partai ini berada di hati rakyat kebanyakan. Sekarang publik atau massa yang luas di Indonesia mempertanyakan secara kritis, apakah benar PDI Perjuangan adalah partai kader? Apakah benar PDI Perjuangan adalah partai ideologis yang melahirkan tokoh-tokoh yang betul-betul populis dan populer? Yang paling penting, tokoh yang memiliki independensi, sehingga mereka menjadi tokoh yang lebih mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai. Tidak mudah menjadi tokoh yang seperti itu. Kita masih dapat mendiskusikan sosok Joko Widodo yang sampai hari ini tidak pernah mengeluarkan statement apakah ia tetap berada di partai PDI Perjuangan atau ia sudah hengkang, ia sudah keluar meninggalkan partai ini. Anggaplah Pak Joko Widodo tetap berada di partai ini. Belum ada figur yang setara dengan Pak Jokowi dalam rangka kehadirannya sebagai tokoh publik yang betul-betul punya independensi, punya otonomi, punya kemandirian dalam berpikir yang seringkali ia tidak sejalan dengan suara partainya. Bahkan dia seringkali mengambil sikap berbeda dengan partainya, sekalipun partainya menyerang habis-habisan program-program dan keberadaan dari Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi tetap pada pendiriannya bahwa kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat itu berada di atas kepentingan pribadi, golongan, dan partai. Karena itu teman-teman, kita masih menunggu waktunya. Apakah masuknya dua nama besar, yaitu Basuki Cahayapurnama dan Ganjar Pranowo, itu betul-betul mengangkat partai ini untuk kembali menemukan marwahnya sebagai partai yang ada di hati rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, atau masuknya mereka justru ingin mengamankan program-program partai yang hanya menjadi tawanan elit-elit tertentu dan menjadikan partai ini hanya partai kelompok dan partai keluarga tertentu. Tantangan terbesar dari Basuki Cahayapurnama dan Ganjar Pranowo adalah janganlah Anda mau menjadi tokoh-tokoh publik yang hanya disetir, yang hanya mengikuti arah partai, dan Anda kehilangan suara kritis, suara profetis yang menjadi ciri khas Anda berdua ketika dulu menjadi tokoh-tokoh yang diidamkan oleh rakyat.